Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Renungan Alkitab berseri kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hagai. Saudara-saudara, ketika saya berkata kepada saudara, hati-hati di jalan, Tuhan memberkatimu, itu bukan sekedar ucapan basa-basi, melainkan sebuah permohonan dan doa saya agar saudara benar-benar serius, berhati-hati untuk memperhatikan perjalanan Anda. Dan kiranya Tuhan juga melindungi saudara hingga tiba di tempat tujuan dengan baik dan selamat. Saudaraku, kita perlu memperhatikan setiap peringatan yang kita jumpai sepanjang perjalanan kita. Baik itu tentang kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, ataupun juga batas kecepatan. Sedikit kecerobohan kita dapat membahayakan keselamatan bagi diri kita sendiri, juga membahayakan keselamatan orang lain. Saudaraku, inilah yang bisa kita baca sebagai gambaran dari kitab Hagai, agar umat Tuhan dengan serius memperhatikan keadaan mereka, khususnya relasi mereka dengan Tuhan. Teguran keras dari Tuhan dinyatakan dengan firman-Nya, perhatikan keadaanmu, yang tertulis 2 kali di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Saya membacakan saudara dari ayat yang ke-5 dari pasal yang pertama. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara-saudaraku, mengapa Tuhan berkata perhatikan keadaanmu? Tentu saja ada yang hilang di dalam kehidupan rohani mereka, yaitu antusias kedekatan atau kelekatan hati mereka kepada Tuhan. Relasi mereka dengan Tuhan yang mulai terasa hambar. Mereka mulai terbiasa dengan kehidupan mereka dan tidak ada antusias untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka kurang antusias di dalam mendukung pembangunan bait suci. Apa yang terjadi dengan umat Tuhan di zaman Nabi Hagai ini, saudara? Kita perlu melihat sedikit tentang latar belakang daripada bagian ini. Nabi Hagai memulai pelayanannya sekitar 16 tahun setelah diizinkannya mereka kembali ke Yerusalem. Kita mundur dulu 16 tahun sebelumnya. Ada kebijakan dari Raja Kores, Raja Persia, yang tertulis dalam Esra 1 ayat 1 bahwa orang-orang Israel yang tertawan di Babel diizinkan untuk pulang kembali ke Yerusalem. Artinya, setelah waktu 70 tahun lewat, kini umat Tuhan yang tertawan dapat kembali pulang ke kampung halaman. Diperkirakan kepulangan yang pertama mereka adalah sekitar tahun 538 sebelum Masehi. 2 tahun kemudian, yaitu 536 sebelum Masehi, pembangunan bait suci dimulai dipimpin oleh Zerubabel. Namun pekerjaan ini sempat berhenti setelah 2 tahun, yaitu 534 sebelum Masehi. Saudara-saudaraku, setelah 14 tahun terabaikan dan pada waktu itu ada kebijakan baru dari pemerintahan Persia yang diperintah oleh Raja Darius, pembangunan pengerjaan bait suci dilanjutkan kembali pada tahun 520 sebelum Masehi. Itu tercatat di dalam Esra pasal yang ke-5 dan ke-6. Kita juga bisa melihat di dalam Hagai pasal yang pertama ini. Pembangunan bait suci yang tertunda selama 16 tahun kini akan dilanjutkan kembali setelah Tuhan menegur umatnya melalui Nabi Hagai. Umat Tuhan diingatkan kembali agar mereka memiliki antusias untuk mencari Tuhan, khususnya di dalam membangun bait suci. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 516 sebelum Masehi, bait suci selesai.
Dan hal ini tercatat di dalam kitab Esra pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudaraku, mengapa pembangunan bait suci terhenti? Saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa terhentinya pembangunan rumah Tuhan terjadi karena umat Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Relasi dengan Tuhan mulai hambar sehingga mereka tidak peduli dengan rumah Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran umatnya, sehingga ia berfirman kepada Nabi Hagai di dalam ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, jika boleh saya katakan dengan bahasa saya, kira-kira demikian. Jangan salah paham Pak Hagai. Saya mendukung pembangunan kembali bait suci. Itu hal yang bagus, tapi waktunya tidak tepat. Kami sedang dalam penurunan ekonomi sekarang ini. Semua orang sibuk mencari uang. Berapa pekerjaan menjadi kurang bagus, panen kurang bagus. Kami masih konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan kami. Nanti deh, jika waktunya sudah lebih baik, pasti kami akan mendukung pembangunan itu. Saudara, maka kita melihat bahwa firman Tuhan selanjutnya berkata di dalam ayat yang keempat dan yang kelima. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dalam pikiran umat Tuhan, membangun rumah Tuhan belum waktunya. Sementara membangun kenyamanan bagi dirinya adalah waktunya. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi pada waktu itu. Mereka kurang peduli dengan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka lebih peduli untuk membangun rumah mereka sendiri. Kita bisa melihat bagaimana umat Tuhan terjebak dengan kesibukan dan pergumulan mereka sendiri. Sampai-sampai mereka hambar di dalam relasi mereka dengan Tuhan. Di sisi lain kita bisa melihat, dan saya bersyukur bahwa seruan Tuhan melalui Nabi Hagai direspon dengan baik oleh Zerubabel dan imam besar Yosua. Mereka kembali ke jalur yang benar untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan keadaanmu adalah firman yang juga ditujukan kepada kita pada hari ini. Selama masa pandemi ini kita banyak melakukan aktivitas di rumah, khususnya di dalam hal ibadah. Kita memang ibadah secara online. Dan bukan maksud saya untuk menghakimi saudara. Namun benarkah kita melakukan ibadah kita dengan penuh penyembahan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita masih memiliki antusias mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Saudara, di antara kita tentu sudah merasa nyaman dan mulai berpikir bahwa ke depan nanti kita nggak perlu lagi datang ke rumah Tuhan. Tidak perlu ikut pelayanan, tidak perlu beribadah bersama secara komunal. Dengan cara dan ukuran kita sendiri, kita sudah merasa mengasihi Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Nah, saudaraku, benarkah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Saya percaya Anda akan menjawab, saya mengasihi Tuhan. Apakah Tuhan bisa melihat kasih saudara? Mungkin kita akan mengatakan, ya, sebab saya sudah melayani Tuhan, saya rajin ibadah, saya rajin memberi persembahan, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya suka membantu orang lain, dan kita bisa menyebutkan banyak hal lain lagi. Saudara, kita bisa melakukan banyak hal yang sebenarnya bermuara pada diri kita sendiri dan memakai ukuran dari diri kita sendiri, bukan ukurannya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan lebih tahu kasih kita kepadanya itu seperti apa. Perhatikan keadaanmu, bahwa sesungguhnya Kristus yang sudah berdiam di dalam hati setiap orang percaya melalui kuasa Roh Kudus yang sudah dimateraikan di dalam hidup orang percaya.
Disinilah saudara-saudaraku, orang percaya harus memperhatikan dan memprioritaskan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Tujuan utama hidup manusia bukankah untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan? Mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada panggilan Kristus. Tujuan utama hidup kita adalah untuk mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan keadaanmu. Kiranya menjadi sebuah perenungan kita di dalam memasuki masa Advent yang pertama ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal di tengah pandemi ini. Dengan mengoreksi, mengevaluasi kembali tentang relasi kita dengan Tuhan. Apakah masih ada antusias kepada Tuhan? Kiranya apa yang menjadi perenungan ini boleh menjadi koreksi bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memasuki Advent yang pertama. Kami berterima kasih di dalam waktu yang terus melaju ini, Tuhan terus menopang dan melindungi kami. Dan kami bersyukur diingatkan kembali tentang kondisi kami yang sesungguhnya. Biarlah kami boleh sadar bahwa segala aktivitas kami sesungguhnya didasari oleh antusias kami kepadamu, kedekatan kami kepadamu ya Tuhan, kerinduan kami yang mendalam untuk mencarimu. Tolong ya Tuhan, agar kehidupan kami ke depan terus kami memiliki hati, semangat untuk mengasihimu. Terima kasih, inilah doa kami. Kami rindu kami boleh memasuki minggu-minggu Advent ini dengan sukacita dan kebersandaran kami kepadamu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat memasuki Advent yang pertama. Selamat mempersiapkan diri kita untuk boleh merayakan Natal. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.